50 aqaid diniyah ini wajib bagi orang muslim yang mukallaf untuk menguasainya, mengetahuinya beserta dalil-dalilnya. Pada saat seorang muslim tidak memahami aqaid diniyah ini dengan dalil-dalilnya, minimal dalil yang ijmal, dalil yang ringkas, maka imannya dianggap tidak sempurna. Artinya perlu juga saya pahamkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, dan ulama-ulama yang memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami sunnah begitu banyak sehingga beragam pendapat. Artinya jangan sampai kita saling menyalahkan. Perbedaan pendapat itu bukan hal yang patut diperbesarkan. Karena apa? Karena Rasulullah pernah mengungkapkan ikhtilaf fil ummatir rahmah. Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di kalangan para umatku adalah rahmat. Ungkapan ulama tauhid menyatakan bahwa iman seseorang yang tidak paham dengan aqaid diniyah itu tidak sempurna dan tidak sah, adalah sebagai bentuk sugesti, sebagai bentuk pemberi semangat kepada kita orang-orang awam ini untuk memiliki gezah yang tinggi, semangat yang besar untuk mempelajari ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu adalah aqaid diniyah, dasar dalam beragama, fondasi dalam beragama. Para jamaah sekalian, kita masuki mempelajari, memahami, merenungkan sifat-sifat Allah yang wajib. Sifat yang pertama dinamakan sifat nafsiyah, yaitu satu sifat yang diberi nama wujud. Jadi wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah. Artinya diri zat. Boleh dikatakan wujud itu zat, sifat pada lafaz, zat pada makna. Inilah pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang juga harus kita pahami, wujud itu dinamakan sifat hal. Jadi wujud itu sifat yang pertama dari 20 sifat yang wajib. Di samping disebut dengan sifat nafsiyah, dia juga disebut dengan sifat hal. Artinya wujud itu antara ada dan tiada. Kenapa? Karena wujud itu tidak bisa dipandang dengan mata. Karena tak terlihat mata dan tak boleh dikatakan tak ada karena dia ada. Itulah hal wujud dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala cukup dengan mengenal ciptaannya, merenungkan ciptaannya. Jadi pada saat kita lihat langit, maka di sana tergambar wujud dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa langit itu adalah pemberi informasi kepada kita adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita lihat laut, maka akan memberi informasi laut itu kepada kita. Dalam keyakinan kita, ke dalam akal kita, bahwa ada penciptanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita lihat pepohonan, maka mereka akan semua tumbuhan itu menginformasikan ke kita betapa Allah itu maujud, betapa Allah itu ada. Karena mustahil langit, daratan, lautan, tumbuhan, manusia itu tercipta tanpa adanya yang menciptakan. Dan sifat wujud itu terdapat pada akal, tidak terdapat pada penglihatan. Makanya para nabi-nabi itu, lihat dalam Al-Quran bagaimana Nabi Allah Ibrahim mencoba menggunakan matanya untuk melihat wujud Allah.
Begitu malam tiba dia lihat bulan, ya inilah Tuhan, kan gitu. Inilah rupa Tuhan. Begitu pagi tenggelam, oh bukan, enggak mungkin Tuhan itu hilang. Muncul matahari, oh inilah dia lebih besar dari bulan. Inilah Tuhan. Tenggelam lagi, oh bukan. Sampai dia menemukan jati diri Allah dalam batinnya dengan sempurna. Jadi wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh tak terbantahkan oleh akal kita. Dan terdapat di dalam akal setiap manusia. Gitu. Makanya lah orang yang tidak mengakui adanya Allah itu diistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah kafir. Kafir itu artinya menutup. Sebenarnya dia tahu dia. Gitu. Ngerti, akalnya itu ngerti dia. Kalau pencipta itu ada, Tuhan itu ada, cuman dia tak ngakui saja, sehinggalah disebut dengan kafir, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi mereka menutup hatinya untuk mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah itu tiada. Dalil wujud itu adanya alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim, surah Sajadah, banyak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat kita melihat langit, kita sudah dikasih tahu Allah dalam Al-Qur'an bahwa yang menciptakan langit itu Allah. Jadi langit ngasih informasi ke kita bahwa Allah itu ada. Sehingga kita tak ragu lagi bahwa Allah itu ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah. Bismillah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat, tidak boleh kita lupa sampai kita meninggal wujud. Kemudian sempurnakanlah pengetahuan kita tentang wujud ini dengan sifat salbiah namanya.